Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada kembali bersama dalam firman Tuhan di hari Minggu terakhir di bulan Agustus ini. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya ajak ini melihat ada 3 rahasia yang harus disadari agar kita ini menerima hikmatnya. Yang pertama, pada ayat 12 itu menjelaskan pada ayat yang ke-11, tidak menolak didikan. Lalu yang kedua, hikmat Tuhan dia menuntun kepada kebahagiaan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18. Dan hal yang ketiga, rahasia dalam bacaan kita ini, oleh hikmat bumi ini dijadikan. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Nah, jemaat yang kekasih, tidak menolak didikan, ayat 11 dan 12. Nah, sapaan yang pertama pada ayat yang ke-11 dikatakan, hai anakku. Nah, ini menunjukkan kedekatan hubungan Salomo dengan orang yang dinasihatinya, seperti seorang ayah terhadap anaknya. Karena kalau kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-11, kata hai anakku dalam konteks ini memiliki bentuk umum yang berarti bukan menunjuk kepada anak kandung, melainkan kepada tiap anak yang menerima nasihat ini. Dan kata lain, kita juga menerima nasihat ini dalam bacaan kita ini. Karena kalau kita melihat dilanjutkan, tadi katakan jangan engkau menolak dalam ayat 11. Nah, ingat, kata menolak dalam bahasa aslinya itu dipakai kata maas. Memiliki arti dia menghina, memandang rendah, dan bukan hanya itu, dan menolak. Nah, yang berarti saya mau katakan Salomo menasihati kepada kita sebagai umatnya ini untuk terus menerus. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan saya, kita tidak menolak, tidak menghina atau memandang rendah daripada didikan itu sendiri. Nah, karena kalau kita baca dengan seksama dalam konteks bacaan kita ini, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa pada saat kita dididik dalam kebenaran, ada saat di mana kita akan merasa bosan, jenuh, sehingga dalam situasi seperti itu kita cenderung untuk menolak. Bukan hanya menolak, mungkin menghina. Bukan hanya menghina, mungkin memandang rendah didikan yang benar, bahkan membuat kita mengambil sikap menentang akan kebenaran itu. Dan apabila kita memperhatikan lebih jauh dari ayat yang ke-11 dalam bacaan kita ini, jemaat yang kekasih, Salomo menginginkan kita orang percaya untuk tidak capek, letih dalam mendengar peringatan yang berasal dari Tuhan. Karena kata ini yang saya mau katakan artinya secara terus-menerus, tidak letih serta tidak bosan, sehingga membuat kita tidak marah kepada peringatan itu sendiri. Karena yang terjadi dalam konteks kehidupan manusia, ketika dia diingatkan, ketika dia dinasihati terus-menerus, kadang-kadang kita jenuh, bahkan kita marah. Nah, konteks bacaan kita dalam minggu ini mengingatkan kita, jangan mengeraskan hati. Karena kalau baca ayat yang ke-12, di situ menjelaskan alasan mengapa kita jangan menolak didikan, jangan kita bosan kepada peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada kita dan dikasihinya seperti seorang ayah kepada seorang anak yang disayangi. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mau mendengar didikan dan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Karena tentunya itu adalah untuk kebaikan kita. Bukan hanya kebaikan kita, tapi dia menuntun kita kepada kebenaran dan hikmat
yang daripada Allah. Namun terkadang saya mau katakan, ketika kita dididik oleh Tuhan dalam kebenaran, seringkali kita tadi yang saya katakan merasa bosan. Bahkan membuat kita menjadi benci kepada didikan itu. Dan kebanyakan orang ingin menjadi sempurna dalam kebenaran, namun dia tidak mau dididik oleh Tuhan dalam kebenaran. Tapi saya percaya dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak hanya ditegur oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ketika Tuhan menegur, bukan berarti Tuhan membenci kita, tetapi Dia ingin menguatkan kita, menjaga dan juga menasihati kita agar kita tidak larut dalam dosa yang ada. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, Salomo mengatakan, jangan menolak didikan, jangan bosan terhadap peringatan. Nah, kita melihat di sini bahwa Salomo ini sedang mengatakan kepada kita agar secara terus-menerus tidak bosan terhadap peringatan Tuhan sehingga kita tidak menolak didikan. Nah, oleh sebab itu seharusnya kita secara terus-meneruslah untuk menerima didikan itu, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada saatnya di mana kita merasa letih, akan ada saatnya kita akan merasa bosan dengan didikan, atau mungkin ada saatnya kita akan menolak didikan itu sendiri. Tapi melalui firman Tuhan kita pada minggu ini selalu mengingatkan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-13 sampai dengan 18, hikmat Tuhan itu menuntun kepada kebahagiaan. Nah, maksudnya apa? Bahwa jangan menolak didikan Tuhan, jangan bosan terhadap peringatan Tuhan. Karena kita harus menyimpan dan tidak bosan didikan Tuhan itu, karena Dia akan menuntun kita kepada kebahagiaan tadi yang saya katakan. Dan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kata bahagia saya katakan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata asal, artinya happy, berbahagia, diberkati. Nah, jadi kebahagiaan ataupun keterberkatan akan menjadi milik seseorang apabila dia menemukan hikmat. Orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan akan mendapat berkat, atau berkat itu akan menjadi bagian dari dia. Dengan kata lain, di sini konteks Amsal ini mau mengingatkan kita, tidak bosan-bosannya kita diingatkan, diperingatkan lewat didikan Tuhan dalam hidup yang ada ini. Karena kita akan menemukan keberkatan dan menemukan hikmat di dalamnya. Kita akan terus dipakai oleh Tuhan semasa kita ada di tengah dunia ini. Karena wujud berkat yang dimaksud dalam konteks ini mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Bahagia adalah cara unik yang Tuhan pakai dalam iman percaya kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, di ayat yang ke-17 itu ada sebuah istilah untuk hidup. Nah, Amsal mau mengingatkan di situ dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita untuk menerima didikan Tuhan dan peringatan Tuhan, maka Tuhan itu akan berkenan kepada jalannya dan tidak ada batu sandungan bagi kita. Karena di ayat yang ke-18, kalau kita lihat juga di situ bagaimana di dalam ayat itu bahwa mengingatkan kita hikmat yang digambarkan itu adalah sebagai seorang perempuan yang memberikan kebahagiaan kepada seorang yang berpegang dalam kehidupan dia, dalam keberadaan dia yang dia jalani. Tapi ada banyak orang yang saya katakan yang bersusah payah untuk mendapatkan hidup sampai tua, tetapi diperoleh hanyalah kesusahan. Nah, ini persoalan ini ialah manusia menilai kebahagiaan itu berdasarkan materi yang dimiliki. Nah, pandangan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, oleh karena itu kita harus berpegang kepada hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Karena wujud dari berkat yang merupakan akibat dari menerima didikan dan juga peringatan daripada Tuhan. Dengan kata lain saya hanya katakan, peringatan Tuhan jangan kita pikir bahwa kita mau menerima didikan dan peringatan supaya kita mendapat berkat, tidak. Itu salah. Motivasi kita adalah harus benar.
Dengan kata lain di situ bahwa dengan akibat setelah mendengar didikan, setelah mendengar peringatan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Maka hal ini yang akan memotivasi kita untuk secara terus-menerus menerima didikan dan juga peringatan Tuhan. Karena hikmat dijadikan agar kita pun menjadi tujuan yang pasti dalam hidup ini. Karena tujuan Salomo sangat kuat untuk meyakinkan orang yang lebih percaya kepadanya dalam konteks ini. Supaya mereka ini tidak menolak didikan, tidak bosan terhadap peringatan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, mari firman Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Dia mendidik kita, dia menguatkan dan juga memperingatkan kita untuk kita selalu mendengar. Jangan keraskan hati kita, jangan kita bosan untuk menerima itu, karena ada berkat yang menanti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Salomo menunjukkan betapa pentingnya hikmat Tuhan, karena dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertiannya. Jadi pentingnya hikmat dijadikan dalam hikmat Tuhan. Mengapa kita harus menolak didikan Tuhan dan menjadi bosan akan peringatan Tuhan? Bukan Tuhan memberi ajaran kepada yang Dia kasihinya. Seperti ayah kepada anak, demikianlah Tuhan juga mendidik kita dalam konteks iman percaya kita. Jangan bosan kepada peringatannya, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini menguatkan kita, mengingatkan kita sekalian untuk selalu mendengar firman Tuhan dalam kesempatan yang ada, dan jangan kita mengeraskan hati kita, tapi dengar didikan Tuhan yang disampaikan lewat firman-Nya itu, dan ketika kita melakukannya dalam hidup hari-hari kita akan selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hikmat begitu penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.